Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akhir Malam. Saya Rijal. Saya akan membawakan cerita dari rekan kerja saya di Tangerang. Kebetulan rekan kerja saya sama-sama perantau. Dia dari Jawa Tengah. Dia menceritakan ceritanya yang terjadi pada tahun 2005. Cerita ini berawal dari seorang ibu yang sudah meninggal kembali pulang setelah malam ketujuh tahlilannya. Ibu ini seorang janda beranak 3. Anaknya ada yang SMA, anak pertama SMA, anak kedua SMP, dan anak ketiga SD. Beliau bekerja ke luar kota menjadi ART di salah satu rumah orang kaya. Singkatnya cerita, ketika beliau sudah dapat panggilan kerja, beliau langsung berangkat dari kampung menuju kota sebelah. Setelah sampai di rumah majikannya, ibu itu tertegun karena melihat rumah yang begitu luas. Rumahnya luas dan megah. Ketika masuk, beliau itu langsung ketemu majikan dan ngobrol-ngobrol tentang aturan-aturan menjadi ART dan lain-lain. Setelah itu ibu itu langsung bekerja. Ibu itu dikasih peringatan. Yang anehnya lagi, peringatannya itu sangat aneh gitu menurut saya. Emang benar-benar aneh. Karena tidak boleh masuk ke dalam satu ruangan, satu kamar. Satu kamar tidak boleh dimasukin. Ibu itu boleh bersihin seluruh rumah itu, tapi jangan masuk ke satu ruangan tersebut. Kurang tahu itu alasnya apa gitu. Jadi ibu itu karena sebagai ART ya nurut aja gitu kepada majikan. Setelah 2 tahun lamanya beliau bekerja, setelah itu ibu itu mau dipindah kerjaan gitu ke majikan yang satunya lagi, majikan yang kedua, dengan alasan majikannya mau ke luar negeri. Akhirnya setelah berbincang-bincang, negosiasi, dirasa-rasa sudah iya gitu, ya ibu itu pindah, diantar oleh majikan yang pertama. Setelah diantar langsung ke rumah majikan yang kedua, ibu itu sangat kaget karena benar-benar rumahnya itu luas dan gede banget. Rumahnya lantai 3. Setelah diantar ke majikan yang kedua, ini rumahnya, ntar ketemu sama ibu ini, bapak ini, dan ini gitu kan. Setelah itu ibu itu langsung diturunin di gerbangnya. Setelah diturunin, majikan yang pertama langsung berangkat. Setelah masuk ke gerbang utama, ibu itu langsung kaget karena benar-benar luasnya rumah tersebut, dan halamannya itu banyak batu-batu kerikil. Ketika berjalan, ibu yang tadi itu kaget melihat batu kerikil yang gedenya sebola. Ketika beliau kaget, beliau itu latahnya istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Ketika beliau istighfar, batu itu langsung gerak-gerak. Astagfirullahaladzim, gerak-gerak. Setelah diamati satu-satu, loh, ini bukan batu, ternyata itu kepala manusia. Nah, akhirnya setelah itu ibu itu menghiraukan hal tersebut. Itu langsung berjalan, langsung ketuk pintu kan, assalamualaikum gitu. Setelah itu suruh masuk aja, dia langsung masuk. Masuk ketemu majikan yang baru ya, majikan yang kedua. Beliau diarahin untuk gini. Setelah itu iya gitu.
Setelah diarahin, beliau itu suruh masuk ke kamarnya, suruh istirahat. Setelah istirahat, beliau itu disuruh masak. Ketika masak, alangkah kagetnya beliau itu melihat sayur, yaitu sayur kol, gedenya sebola. Ketika mau dipotong-potong, beliau lebih kaget lagi ketika si kol tersebut tuh gerak. Ketika mau dipotong, ternyata kolnya gerak. Sampai ibu itu latah lagi. Latahnya itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, ketika istighfar, bukan hanya si kol tersebut yang gerak, isi rumahnya juga gerak juga. Ketika beliau zikir atau latahnya istighfar itu gerak, kan kaget. Setelah itu ternyata diaman, ternyata itu bukan kol, tetap itu kepalanya manusia juga. Setelah merasa capek bersih-bersih rumah dan masak gitu, ibu itu akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak di tiang rumah. Beliau bersandar sambil mengucap zikir dalam hatinya. Ketika beliau berzikir, yang disandari kan tiang rumah ya bang, itu goyang-goyang. Tiang rumah tersebut goyang-goyang. Dirasa aneh, loh kok tiangnya goyang-goyang, seperti gempa gitu bang, goyang-goyang. Lalu setelah dilihat, diamati, ternyata itu bukan tiang, tapi manusia lagi berdiri. Alangkah kagetnya beliau itu langsung astagfirullahaladzim. Ketika beliau istighfar lagi, rumah itu goyang-goyang juga, langsung goyang-goyang. Hal-hal ganjil sering terjadi di rumah tersebut. Nah, setelah itu beliau itu istirahat. Kebiasaan beliau yaitu sholat. Alhamdulillah ibadah beliau itu taat dengan agama. Beliau sering sholat, zikir, dan hal-hal yang berbau agama gitu. Alhamdulillah. Ketika rumah itu sering goyang, sering kayak gempa gitu, akhirnya kan majikannya bertanya, ini kenapa rumah ini kok sering goyang? Kamu ngapain aja di rumah ini? Gitu. Kata majikan yang kedua, nggak tahu bu, ya saya di sini cuma kerja biasa aja seperti ya ART yang biasa dilakukan gitu. Setelah itu kamu ngapain gitu? Ditanya lagi, ya saya sholat, zikir gitu. Majikannya kaget kan, ditanya kan sama majikannya, kenapa kamu sholat? Ya itu sudah jadi kebiasaan saya bu di sini. Kamu kalau mau kerja di sini, kalau mau kerja lama di sini, kamu nggak boleh sholat, nggak boleh zikir. Jadi aturannya itu nggak boleh sholat, nggak boleh zikir, dan nggak boleh hal-hal yang berbau dengan agama. Akhirnya ibu itu heran. Nah, di kampungnya, saya maaf ya pindah topik nih. Di kampungnya bang, itu ibu itu ternyata meninggal pas dari majikan yang pertama. Dari majikan yang pertama, ibu itu diantar ke kampungnya, meninggal bang. Ternyata bang, pas kejadian beliau itu diantarkan ke majikan yang pertama ke majikan yang kedua, pas hari itu ternyata di kampungnya beliau itu dinyatakan meninggal. Dinyatakan meninggal. Di situ anaknya nangis kan, keluarganya juga nangis. Nah, setelah itu kebiasaan di kampung kan ada adatnya, yaitu yasinan dan tahlilan. Nah, pas hari ketujuh berpapasan dengan ibu tadi, disuruh diusir dari majikan yang kedua secara halus. Setelah diusir secara halus kan, karena beliau itu tidak boleh sholat atau zikir dan hal-hal yang berbau agama, akhirnya beliau itu diantarkan, dikasih pesangon, ini pesangon kamu kerja udah 7 hari kan di sini, ini pesangonnya, silakan kamu cari majikan yang baru, semoga betah di majikan yang baru. Nah, akhirnya ibu itu pulang. Setelah beliau keluar dari rumah, pamitan sama majikan yang kedua,
ketika beliau itu keluar rumah, beliau itu membawa gerbang dan melangkah kakinya 3 kali. Setelah itu beliau itu melihat ke belakang. Ternyata beliau itu pas melihat ke belakang tidak ada rumah di situ. Adanya hutan yang sangat lebat. Jadi di situ ada hutan. Kebetulan hutan itu ada jalannya gitu. Ketika beliau keluar dari gerbang, kagetnya langsung ketemu sama jalan. Dan ketika menengok ke belakang, ternyata nggak ada rumah. Ternyata di situ hutan yang sangat lebat. Ibu itu merasa kaget dan mengelus-ngelus saja sambil istighfar, astagfirullahaladzim, ini kenapa, ada apa? Nah, akhirnya ibu itu memutuskan untuk pulang. Kebetulan di situ jarang sekali ada mobil. Tahu sendiri kan hutan yang di Jawa Tengah itu hutan apa. Nah, akhirnya beliau itu memutuskan untuk pulang, mencari mobil yang ada di situ gitu kan. Ternyata jarang ada mobil di situ, jarang. Nah, sekali ada mobil, ternyata ada mobil truk. Ketika beliau itu minta tolong kan, bang berhenti bang. Nah, akhirnya mobil truk itu berhenti bang. Ketika berhenti, ditanyalah sama sopir truk, ibu ngapain di sini? Bawa barang banyak banget. Saya habis pulang dari kerja gitu, resign kerja gitu. Tapi kerjanya di mana ibu? Di belakang saya ada rumah gede, kata ibu. Kan langsung kaget kan pak sopirnya, mana ada gitu kan, kelihatannya hutan semua kok. Akhirnya kan itu di belakang saya ada rumah gitu. Akhirnya pas dia nengok, nggak ada bu. Debat lah ibu sama pak. Setelah ibu nengok, emang iya kan nggak ada. Ternyata itu rumah gaib. Setelah itu akhirnya berbincang-bincang bentar sama ibu, sama pak sopir dan ibu tadi. Akhirnya ibu itu diantar pulang sama bapak sopir truk yang tadi. Nah, pulangnya sore jam 4 kan. Setelah itu beliau langsung pulang menuju ke rumahnya. Kebetulan nyampe itu jam 8 habis isya. Nah, ketika ibu itu udah sampai di rumah, ibu itu kaget. Ternyata rumahnya banyak orang. Nah, dirasa-rasa kok ada suara orang tahlilan kan. Ibu itu kaget, siapa yang meninggal gitu. Ibu itu kebayangannya tuh antara ada anaknya atau saudaranya yang meninggal di situ. Ya, dengan kaget dan bingung, akhirnya ibu itu langsung menuju ke rumahnya. Setelah menuju ke rumahnya, kan banyak bapak-bapak yang lagi tahlilan. Langsung menuju ke rumahnya, yang orang tahlilan itu udah pada nengok sama ibu tersebut. Ketika ditengok, ada sebagian bapak-bapak yang lari dan sebagian tertekun melihat ibu tersebut. Nah, ketika itu langsung anaknya, anak yang pertama yang SMA langsung nyamperin, langsung ditekan-tekan, ini siapa, ini ibu bukan gitu, ditekan-tekan gini, ini ibu bukan, ini ibu. Terus ibu itu kaget terus bingung gitu, loh ini ibu nak, emang ini ada apa gitu. Nah, setelah situasi kembali kondusif, akhirnya ibu itu cerita. Setelah situasi kembali kondusif, akhirnya ada bapak-bapak atau ustadz di situ ngomong sama ibu tersebut, ngomong secara pelan dan secara baik-baik gitu. Hanya ngomong ibu itu sudah meninggal gitu. Di sini memperingati 7 hari wafatnya ibu. Tapi kenapa ibu bisa kembali lagi di sini, bisa pulang gitu?
Akhirnya ibu itu menjelaskan semuanya. Saya itu nggak meninggal Pak, tapi saya itu kerja di luar kota kan, jadi ART. Dan setelah itu beliau itu dipindah majikan gitu, ke majikan yang kedua. Akhirnya setelah dijelaskan banyak kejadian-kejadian janggal gitu, banyak hal-hal yang ganjel gitu kan, hal-hal yang janggal. Akhirnya ya udah, setelah itu setelah dijelaskan semua sama Ustadz, akhirnya ternyata Ustadz ya ngerti gitu dalam hal-hal ilmu hikmah kan. Setelah dijelaskan banyak hal-hal yang mengganjal di majikan yang itu, ternyata ibu tersebut itu mau dijadikan tumbal pesugihan. Tapi alhamdulillahnya ibu tersebut masih dikasih keselamatan karena selalu melakukan sholat dan zikir-zikir yang berbau agama. Nah, setelah itu dijelaskan semua, ya begini. Akhirnya saking penasarannya warga sama kematiannya ibu tersebut, yang kemarin dikebumikan siapa gitu loh. Kok bisa? Emang bener-bener waktu wafatnya ibu tersebut itu bener-bener masyarakat yang ada di kampung tersebut itu menyaksikan dikuburnya ibu tersebut. Itu bener-bener mukanya, badannya dan perawakannya itu bener-bener ibu tersebut. Saking penasarannya warga, akhirnya warga memutuskan besok paginya itu untuk membongkar makam ibu tersebut. Setelah esok harinya warga berkumpul dan ramai-ramai ke pemakaman yang ibu tadi dikuburkan kan. Setelah digali, warga tersebut kaget, ternyata ini ada mayitnya. Setelah dibuka papanya satu persatu, nah setelah dipegang dan ditarikan, dibawa, setelah dibuka kain kafannya, ternyata itu hanya pelepah pisang. Kalau bahasa Cirebonnya itu gedebogan. Ternyata yang dikebumikan atau dikubur itu bukan ibu tersebut, tapi pelepah pisang. Ibu tersebut itu ternyata nggak mati, tapi mau dijadikan tumbal pesugihan. Setelah situasi kembali kondusif, ibu itu menjalankan aktivitas seperti biasa di kampung gitu. Nah, setelah hampir 1 bulan di kampung, ibu itu kaget mendengar majikan yang pertamanya itu meninggal. Setelah ibu itu dapat telepon dari warung yang biasa belanja di majikan yang pertama, "Bu, tahu nggak, ini si majikan ibu itu meninggal." Ibu itu sudah kaget di sini. Loh, kenapa meninggalnya? "Iya Bu, meninggalnya sangat tragis gitu. Ternyata meninggalnya di dalam rumah itu sudah bau busuk. Meninggalnya sangat tragis." Nah, banyak saudara-saudari yang datang nggak mau ikut takziah di rumah majikan tersebut. Saking penasaran dari saudaranya, kan ada saudaranya yang penasaran ini kamar apa gitu yang tidak boleh dibuka atau dibersihin selain majikan tersebut. Setelah penasaran, ibu itu kan majikan yang pertama kan meninggal. Setelah dibuka semua saudaranya, ternyata kamar itu adalah kamar ritual pesugihannya. Makanya kamar itu tidak boleh dimasukin oleh siapapun karena di situ tempat ritualnya. Oke, mungkin itu saja cerita yang dapat saya sampaikan dari teman saya. Semoga penonton akhir malam terhibur. Hikmahnya, dimanapun tempat kita berpijak,
selagi kita masih mengimani atau masih ingat kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita akan selamat dunia maupun akhirat. Oke, terima kasih. Cerita akhir malam ini mungkin cukup segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di akhir malam.